Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dengan NIM 4201418030. Sebagai pemenuhan syarat mata kuliah pengembangan instrumen, di sini Risna ingin menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Nah, validitas itu apa sih? Validitas menurut Azwar 1987 menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, menurut Jali, pada tahun 2000 membedakan konsep validitas tes menjadi 3 macam, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Adapun macam-macam dari validitas, yang pertama ada validitas isi, yaitu adalah kesesuaian dengan kurikulum, kisi-kisi, dan tujuan pembelajaran yang mempermasalahkan sejauh mana suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi atau materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai dengan tujuan. Kemudian yang kedua ada validitas konstruk, yaitu validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk ini biasanya digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel-variabel konsep, baik sifatnya performansi tipikal seperti sikap, minat, konsep diri, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, validitas kriteria. Validitas empiris itu sama dengan validitas kriteria, yang berarti bahwa validitas ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Kriteria internal ini adalah tes atau instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria, sedangkan kriteria eksternal yaitu hasil ukur instrumen atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang menjadi kriteria. Sebuah instrumen diketahui tingkat validitas internalnya apabila butir-butir dan faktor yang membentuk instrumen tersebut tidak menyimpang dari fungsi instrumen. Uji validitas eksternal dilakukan setelah melakukan uji coba kepada responden yang diambil sebagai subjek uji coba. Nah, adapun rumus dalam menghitung validitas yang menggunakan korelasi angka kasar atau korelasi produk moment percent, yaitu RX. Y sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI dikali sigma YI per akar dari N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan dikalikan dengan N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Dengan RX Y itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. XI itu adalah nilai data ke I untuk kelompok variabel X. YI adalah nilai data ke I untuk kelompok variabel Y, sedangkan N itu adalah banyaknya data. Nah, setelah menghitung validitas tadi, ditemukan RXY, kemudian ditentukan kategorinya yang dikemukakan oleh Guilford pada tahun 1956. Mulai dari validitas sangat tinggi atau sangat baik sampai jika RXY-nya kurang dari sama dengan 0,00 yang dinyatakan tidak valid. Adapun reliabilitas yang berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Menurut Sugiono pada tahun 2005, reliabilitas itu adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Nah, adapun teknik dalam menghitung reliabilitas ada 3. Yang pertama, teknik belah 2 atau split hole technique dengan dilambangkan dengan R11 yang rumusnya adalah R11 sama dengan 2 R setengah per 1 plus R setengah. Dengan R setengah itu dapat dihitung menggunakan korelasi angka kasar tadi atau moment percent. Nah, setelah itu ditentukan kategorinya mulai dari reliabilitas sangat tinggi sampai reliabilitas sangat rendah atau bisa dikatakan tidak reliable.
Kemudian yang kedua ada teknik non-belah dua atau non-split hole technique dengan menggunakan rumus Richardson atau KR20 dengan rumus R11 sama dengan N per N min 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma PI QI per ST kuadrat. Dengan N-nya itu adalah banyaknya butir soal. PI adalah proporsi banyak subjek yang menjawab benar pada butir soal PI. QI adalah proporsi banyak subjek yang menjawab salah pada butir soal QI. Sedangkan ST kuadrat adalah varian skor total. Nah, ataupun bisa digunakan rumus Richardson KR21, yaitu R11 sama dengan N per N min 1 dikalikan dengan 1 min X T bar dikali N min X T bar per N ST kuadrat. Dengan R11 adalah koefisien reliabilitas, N itu adalah banyaknya butir soal, X T bar adalah rata-rata skor total, sedangkan ST kuadrat adalah varian skor total. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada menghitung reliabilitas tes uraian. Dengan rumus R11 sama dengan N per N 1 dikali 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Nah, dengan SI kuadratnya itu adalah varian skor soal KI, sedangkan ST kuadrat adalah varian skor total. Gitu. Nah, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat Risma sampaikan tentang validitas dan reliabilitas. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan Risma akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.